Gaji 100 juta sebulan. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi siapa sangka, di balik dinding rumah mewah itu, tersimpan kisah cinta rahasia antara pemuda desa dan janda kaya yang lumpuh. Sebuah hubungan terlarang yang tumbuh bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan, kesepian, dan kehangatan yang tak bisa dibendung. Apakah ini cinta sejati, atau hanya pelarian dalam kesunyian? Tonton sampai akhir dan bersiaplah, karena kisah ini akan mengguncang perasaanmu. Cinta bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Dan terkadang, yang paling indah justru yang paling mustahil untuk dimiliki. Kalau kamu suka cerita-cerita emosional, penuh konflik, dan menggugah hati seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh hati kamu? Dan dari kota mana kamu menonton? Kami ingin tahu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena kisah hidup, cinta, dan rahasia tak pernah benar-benar selesai. Debu jalanan desa masih menempel di sandal jepit Yanto saat ia pulang dari sawah, memikul karung beras lebih berat dari tubuhnya sendiri. Di usianya yang baru 23 tahun, hidup sudah terasa seperti beban tak berkesudahan. Setiap hari ia bekerja keras sebagai buruh tani, sekadar untuk makan dan membeli obat bagi ibunya yang sakit-sakitan. Malam-malamnya diisi dengan doa-doa lirih, berharap keajaiban akan mengetuk pintu rumah reot mereka. Suatu siang yang terik, doa itu seakan dijawab. Sebuah mobil mewah berhenti di depan warung desa. Turunlah Pak Herman, pria rapi berdasi yang tampak asing di lingkungan sederhana itu. Ia mencari seorang pemuda jujur dan kuat. Saat menyebutkan gaji, 100 juta sebulan, Yanto nyaris tersedak. Pekerjaannya? Merawat seorang janda kaya bernama Ibu Yuli yang lumpuh total. Yanto tak tahu apa yang menantinya di balik gerbang rumah mewah itu. Ia hanya tahu, hidupnya akan berubah. Tapi perubahan itu, lebih dari sekadar uang. Keesokan harinya, matahari baru saja naik ketika Yanto berdiri di depan gerbang besi tinggi yang menjulang megah. Di balik pagar itu terbentang rumah yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Rumah paling besar di desanya, berdiri tenang di atas tanah luas, dikelilingi taman hijau yang tampak lebih rapi dari lapangan upacara. Yanto mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja lusuh yang dulu dibelikan almarhum ayahnya, dan celana hitam yang warnanya mulai pudar. Jemarinya gemetar saat menekan bel di samping pagar. Detik-detik menunggu terasa sangat lama hingga akhirnya muncul seorang wanita ramah dengan seragam perawat putih bersih. "Kamu Yanto, ya?" Sapanya hangat. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbak Rina, perawat pribadi yang sudah beberapa bulan menemani Ibu Yuli sejak kecelakaan. Mbak Rina mempersilakan Yanto masuk, dan seketika langkah kakinya terasa berat saat melewati gerbang itu. Interior rumah seperti dunia lain baginya. Lantai marmer mengilap, dinding dipenuhi lukisan besar dengan bingkai emas, dan aroma bunga mawar menyambut dari sudut-sudut ruangan. Yanto merasa asing, kecil, dan canggung. Ia menunduk, tak berani lama-lama menatap kemewahan di sekelilingnya. Mereka berjalan melewati lorong panjang hingga tiba di sebuah kamar luas dengan tirai sutra dan ranjang berukuran king. Di atasnya, berbaringlah seorang wanita anggun dengan rambut panjang legam yang tergerai di atas bantal. Wajahnya pucat namun tetap cantik. Ada aura tenang namun misterius terpancar dari sorot matanya. Ibu Yuli. Wanita itu hanya menatap Yanto tanpa banyak bicara. Senyum tipis di bibirnya membuat Yanto merasa gugup sekaligus tertarik. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti di dalam kamar itu. Yanto belum tahu bahwa tatapan pertama itu akan menjadi awal dari hubungan yang tak pernah ia bayangkan. Kamar itu sunyi, seolah menelan setiap langkah dan detak jantung yang bergema di dalamnya. Tirai-tirai sutra berwarna krem bergoyang perlahan tertiup angin dari jendela besar, menciptakan suasana lembut namun syarat misteri. Ibu Yuli terbaring diam di atas ranjang besar yang dilapisi spray putih bersih, dengan beberapa bantal penyangga di sisi punggungnya. Tubuhnya tampak rapuh, nyaris tak bergerak kecuali mata dan jemarinya yang perlahan mengikuti kehadiran Yanto. Wajahnya tenang, tapi mata itu, mata sayu yang dalam dan kelabu seperti mendung sebelum hujan,
memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan Yanto. Dengan langkah hati-hati, Yanto mendekat dan menyapa dengan suara yang nyaris bergetar. "Selamat pagi, Bu." Ibu Yuli tak langsung menjawab, hanya mengangguk perlahan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, kering dan nyaris tak terlihat. Namun entah kenapa justru membuat Yanto merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang yang tahu banyak tentang kesepian. Di bawah kelembutan wajah itu, tersembunyi luka yang tak bisa dilihat mata biasa. Mbak Rina mulai menjelaskan tugas-tugas harian Yanto, membantu Ibu Yuli makan, mengangkat tubuhnya ke kursi roda, menemani saat sore tiba. Yanto mendengarkan dengan saksama, meskipun pikirannya belum sepenuhnya bisa tenang. Ada getaran aneh dalam dadanya sejak bertemu dengan wanita ini. Bukan sekadar rasa iba, tapi perasaan yang lebih rumit dan mengganggu. Saat Mbak Rina keluar sebentar untuk mengambil air minum, Yanto dan Ibu Yuli dibiarkan berdua dalam kamar mewah itu. Sunyi menyelimuti mereka, namun bukan sunyi yang asing, melainkan sunyi yang penuh potensi. Yanto mencuri pandang lagi. Ibu Yuli masih menatapnya, dan dalam sorot matanya kini tampak jelas kesepian yang terlalu dalam untuk sekadar diobati oleh obat medis. Yanto tidak tahu bahwa tatapan itulah awal dari segalanya. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Mbak Rina, yang biasanya selalu ada di dekat Ibu Yuli, berpamitan untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan dapur. "Saya hanya sebentar ya, Yanto, titip Ibu dulu," katanya sambil tersenyum dan mengenakan sandal. Tapi bagi Yanto, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar sendirian dengan Ibu Yuli di rumah megah itu. Rumah yang begitu luas dan sunyi, kini terasa berbeda, seolah dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang belum terungkap. Setelah pintu depan tertutup, Yanto berjalan perlahan menuju kamar Ibu Yuli. Ia menemukan wanita itu sedang menatap langit-langit, diam dan tenang seperti biasanya. "Ibu, butuh sesuatu?" tanya Yanto, mencoba memecah keheningan. Ibu Yuli menoleh pelan. "Tidak, Yanto. Hanya, udara di kamar ini terlalu pengap. Saya jadi rindu duduk di taman." "Tapi," kata-katanya menggantung. Tidak perlu dijelaskan. Tubuhnya yang lumpuh memang membuatnya terkurung dalam ruang sempit meski tinggal di rumah besar. Tanpa pikir panjang, Yanto menawarkan, "Kalau ibu tak keberatan, bagaimana kalau saya bantu duduk di kursi roda? Kita bisa duduk di ruang tengah, dekat jendela. Dari sana tamannya terlihat jelas." Ada jeda sejenak sebelum Ibu Yuli mengangguk. Tatapannya melembut. Yanto perlahan-lahan membantu memindahkan tubuhnya, merasakan betapa ringannya tubuh itu, namun juga betapa berharganya momen kecil ini. Dengan hati-hati ia menggiring kursi roda menuju ruang tengah yang dipenuhi cahaya sore. Jendela besar terbuka lebar, memperlihatkan taman hijau dengan bunga-bunga bermekaran. Ibu Yuli menghela napas panjang. Senyumnya muncul dengan tulus untuk pertama kalinya. "Sudah lama sekali saya tidak melihat taman dari sini." Yanto tersenyum kecil. "Taman ini indah, Bu. Tapi keindahannya jadi lengkap karena ibu ada di sini." Sekilas, tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di sana, bukan hanya rasa hormat seorang perawat kepada pasien, tapi sesuatu yang lebih hangat, lebih pribadi. Ruang yang tadinya hanya rumah milik seorang janda kaya, kini seakan menjadi milik mereka berdua. Sunyi tak lagi terasa menakutkan, melainkan menyimpan kenyamanan yang belum pernah Yanto rasakan sebelumnya. Dan di titik itulah, keterikatan mereka mulai tumbuh diam-diam, tanpa kata, tapi nyata. Cahaya sore mengalir masuk melalui jendela besar, menari di atas lantai marmer ruang tengah yang dingin. Di hadapannya, Yanto duduk bersila di lantai, sementara Ibu Yuli berada di kursi roda. Dia menatap keluar. Namun perlahan, pandangannya kembali pada Yanto, bukan dengan tatapan seorang majikan kepada pegawai, melainkan sorotan lembut yang menyimpan sesuatu yang belum terucap. "Yanto," katanya pelan, seolah takut kata itu saja bisa merusak keheningan yang indah ini. Yanto menoleh. "Saya senang kamu ada di sini." Ucapan itu sederhana, tapi menyentak hati Yanto. Ia terdiam, matanya menatap langsung ke mata Ibu Yuli yang teduh namun menyimpan kerinduan yang tak bisa ditutupi.
Ia tidak tahu harus membalas apa. Tapi ada yang bergeser dalam dirinya. Sebuah kehangatan yang mengalir dari dada ke tenggorokannya, membuatnya nyaris kehilangan kata. Tatapan mereka terkunci. Waktu seakan melambat. Tak ada suara selain denting jam tua di sudut ruangan dan bisikan angin yang menyentuh tirai. Yanto merasakan dorongan yang aneh dalam dirinya, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar kasihan, tapi sebuah tarikan, seolah jiwanya ingin lebih dekat dengan wanita di depannya. Dan entah siapa yang memulai. Dalam satu momen yang begitu sunyi namun penuh muatan emosional, wajah mereka mendekat. Bibir Ibu Yuli yang pucat menyentuh lembut bibir Yanto. Hanya sekejap, hanya setipis hela napas. Tapi ciuman itu menggetarkan seluruh tubuh Yanto. Ia membalasnya, perlahan, hati-hati, dengan rasa kagum dan hormat yang tak bisa dijelaskan. Tak ada nafsu, hanya keintiman yang hangat dan membingungkan. Ketika mereka berpisah, Ibu Yuli menatap Yanto dalam-dalam. Tak ada penyesalan di matanya. Hanya keheningan yang menyimpan 1000 makna. Yanto menunduk. Wajahnya memerah. Tapi ia tahu, sejak hari itu, tidak akan ada yang sama lagi di antara mereka. Satu ciuman di ruang tengah itu telah mengubah segalanya. Batas telah dilampaui, dan di antara mereka, telah lahir sesuatu yang lebih besar dari sekadar tugas atau belas kasihan. Malam datang perlahan, membawa kesunyian yang begitu pekat di dalam rumah megah itu. Setelah memastikan Mbak Rina telah tertidur, Yanto melangkah pelan menyusuri lorong gelap. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena rindu. Di balik pintu kayu besar itu, Ibu Yuli menunggu, bukan sebagai pasien, tapi sebagai seseorang yang kini mengisi hatinya. Saat Yanto membuka pintu, lampu kamar redup. Ibu Yuli sudah duduk bersandar di ranjang, mengenakan daster putih bersih. Wajahnya diterangi cahaya bulan dari balik jendela. "Aku takut malam ini," bisiknya lirih. Yanto duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya dengan lembut. Mereka tak banyak bicara, hanya saling memandang, saling merasakan. Malam itu, mereka berpelukan dalam keheningan. Bukan untuk memuaskan hasrat, tapi untuk meredam kesepian yang selama ini diam-diam menyiksa keduanya. Dan di antara bisikan napas dan detak jantung yang menyatu, mereka tahu hubungan ini telah menembus batas. Tapi malam itu, mereka tak peduli. Hari-hari berikutnya berubah menjadi malam-malam rahasia yang hangat. Setelah memastikan rumah tenang dan Mbak Rina terlelap, Yanto akan menyelinap ke kamar Ibu Yuli. Di dalam, tak ada lagi rasa canggung. Hanya keintiman yang tumbuh perlahan, menyatu dalam sentuhan-sentuhan lembut dan pelukan yang terasa seperti pelarian dari dunia. Ibu Yuli tak lagi sekadar wanita yang dirawatnya. Ia menjadi sosok yang mengisi kekosongan hati Yanto, sekaligus membuka luka dan cinta yang tersembunyi. Mereka saling menemukan kehangatan dalam pelukan, saling mencium dengan rindu yang tak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada kata-kata, hanya desahan pelan dan tatapan mata yang saling bicara. Setiap malam mereka menjadi lebih berani. Setiap bisikan menjadi lebih dalam. Mereka tahu hubungan ini penuh risiko, namun hati mereka sudah terlanjur terikat. Gairah itu tak bisa lagi dihindari, dan di balik dinding sunyi rumah mewah itu, cinta terlarang tumbuh dalam keheningan yang paling indah. Malam-malam rahasia itu terus berlanjut, namun rumah mewah itu tak selamanya bisa menyembunyikan semuanya. Mbak Rina, yang selama ini tampak ramah dan santai, mulai menunjukkan gelagat berbeda. Beberapa kali, ia memperhatikan perubahan suasana hati Ibu Yuli yang lebih cerah, lebih hidup. Ia juga sesekali memergoki Yanto keluar dari kamar Ibu Yuli saat fajar, dengan wajah lelah namun bahagia. Mbak Rina hanya khawatir, pikir Yanto. Tapi dari caranya menatap, Yanto tahu, kecurigaan mulai tumbuh. Suatu malam, setelah ia kembali ke kamarnya, suara ketukan pelan membuatnya terlonjak. Mbak Rina berdiri di ambang pintu. "Tadi Ibu Yuli seperti memanggil nama kamu dalam tidurnya," katanya pelan, penuh tanya. Yanto tersenyum canggung. "Mungkin mimpi, Mbak." Tapi malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Tatapan Mbak Rina tadi siang terngiang di kepala. Rahasia yang selama ini disembunyikan perlahan terancam terbuka.
dan Yanto mulai merasakan dunia kecil yang mereka ciptakan mungkin tak akan selamanya aman. Kabar gembira itu datang seperti dua sisi mata uang. Ibu Yuli mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Jari-jari kakinya bergerak, dan dokter menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, ia bisa belajar berdiri dan berjalan dengan bantuan. Bagi Yanto, ini seharusnya membawa kebahagiaan. Tapi justru, hatinya diliputi kekhawatiran yang tak bisa ia jelaskan. Ia menyadari satu hal, semakin Ibu Yuli pulih, semakin kecil kemungkinan mereka bisa tetap bersama. Saat tugasnya selesai, ia akan pergi. Hubungan mereka tak akan lagi punya tempat dalam kehidupan normal. Ibu Yuli pun mulai tampak murung. Dalam latihan fisioterapi, ia sering memandangi Yanto dalam diam, seolah menyimpan banyak kata yang tertahan di bibir. Yanto pun mulai menjaga jarak, meski hatinya menolak. Cinta yang tumbuh di antara mereka terasa seperti bunga yang indah namun rapuh. Dan kini, angin kenyataan mulai menggoyangnya pelan-pelan. Waktu mereka mungkin tak lama lagi. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Hujan turun perlahan, menciptakan irama samar di atas atap rumah mewah yang kian terasa dingin. Yanto berdiri lama di depan pintu kamar Ibu Yuli. Tangannya menggenggam kenop, ragu-ragu. Sejak kabar kesembuhan itu datang, malam-malam mereka menjadi makin sunyi. Tak ada lagi pelukan hangat yang panjang. Tak ada lagi bisikan rindu. Hanya percakapan pendek dan senyum yang dipaksakan. Ketika ia masuk, Ibu Yuli sedang duduk bersandar di ranjang. Tongkat kayu berlapis emas tergeletak di sampingnya. Wajahnya sendu. Matanya sembab seolah baru saja menangis. "Yanto," panggilnya pelan, suaranya nyaris retak. "Maukah kamu duduk di sampingku malam ini, untuk terakhir kalinya?" Tanpa bicara, Yanto duduk di sisi ranjang. Hujan terus mengetuk jendela, menyatu dengan detak jantung mereka yang pelan. Mereka berdua tahu, malam ini bukan tentang gairah, bukan tentang pelarian. Ini tentang mengucapkan selamat tinggal kepada sesuatu yang indah namun tak mungkin dipertahankan. Mereka berpelukan lama, seolah ingin menyimpan aroma tubuh satu sama lain dalam memori. Ibu Yuli menyandarkan kepalanya di dada Yanto. Matanya menatap kosong ke langit-langit. "Kamu datang saat aku merasa dunia sudah selesai buatku," bisiknya. "Dan kamu memberiku alasan untuk merasa hidup kembali." Yanto mengusap lembut punggungnya, menahan air mata yang mulai menggenang. "Saya yang harus berterima kasih, Bu. Karena Ibu telah membuat saya percaya bahwa cinta bisa datang dari tempat yang paling tak terduga." Tak ada ciuman malam itu. Hanya genggaman tangan yang erat, tarikan napas panjang, dan diam yang berkata lebih banyak dari 1000 kalimat. Saat Yanto bangkit untuk pergi, Ibu Yuli menahan tangannya sebentar, lalu menciumnya di punggung tangan. "Jangan pernah lupakan saya." Yanto mengangguk, tak mampu bicara. Dan ketika ia melangkah keluar dari kamar itu, ia tahu, ia baru saja meninggalkan bagian paling penting dari hidupnya, di balik pintu yang pelan-pelan tertutup oleh waktu. Beberapa minggu setelah malam perpisahan itu, rumah besar di ujung desa tampak lebih hidup. Ibu Yuli kini bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Wajahnya lebih segar, senyumnya lebih sering terlihat di beranda. Tapi di balik semua kemajuan fisik itu, ada kesunyian yang menggantung di matanya. Kesunyian yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, kecuali satu orang. Yanto kembali ke desanya, membawa pulang satu tas kecil dan hati yang terasa penuh. Bukan oleh uang, tapi oleh kenangan yang tak bisa dibeli. Ia kembali menjadi pemuda desa yang sederhana, tapi tidak lagi sama. Tatapannya lebih dalam, langkahnya lebih berat. Orang-orang melihatnya sebagai pemuda sukses karena kabar gaji besar yang beredar. Namun tak seorang pun tahu bahwa harta paling berharga yang ia dapatkan bukan dari pekerjaan itu, melainkan dari perasaan yang pernah ia bagi dalam diam. Kadang, di malam yang sepi, Yanto masih membayangkan dirinya berjalan menyusuri koridor marmer itu, menyentuh gagang pintu kamar yang kini mungkin sudah tak pernah dibukanya lagi. Ia masih bisa membayangkan bau bunga di kamar Ibu Yuli, suara lembutnya saat menyebut namanya, dan ciuman terakhir di punggung tangannya yang seperti janji tanpa kata. Di rumah besar itu, Ibu Yuli juga sesekali duduk sendirian di dekat jendela, memandangi taman yang dulu mereka lihat bersama.
Di antara langkah-langkah barunya, ia sesekali menoleh ke arah pintu kamar, berharap mendengar suara langkah kaki Yanto, meski ia tahu itu tak akan datang lagi. Cinta mereka mungkin tak memiliki tempat di dunia nyata. Terlalu banyak batas, terlalu banyak hal yang tak bisa dijelaskan pada orang lain. Tapi bagi mereka, cinta itu nyata, pernah hidup, pernah menghangatkan. Dan seperti semua kisah yang tak sempat selesai, hubungan mereka hidup dalam bentuk kenangan lembut, rahasia, dan tak tergantikan.